Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat ilmu, cabang filsafat yang berfokus pada pemahaman dan evaluasi aspek-aspek epistemologis, metodologis, ontologi, dan etika ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu berusaha untuk memahami prinsip-prinsip dan asumsi-asumsi yang mendasari praktik-praktik ilmiah serta implikasi filosofis dari temuan dan teori ilmiah. Ini merupakan cabang penting dalam filsafat yang membantu kita memahami sifat, batasan, dan nilai dari pengetahuan ilmiah. Pembahasan dasar dari filsafat ilmu mencakup sejumlah konsep dan pertanyaan pokok yang membentuk landasan pemikiran dalam cabang filsafat ini. Berikut ini adalah beberapa dasar filsafat ilmu yang umumnya dipertimbangkan. Pertama, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat dan asal-usul dan batasan pengetahuan. Dalam konteks filsafat ilmu, epistemologi mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tentang sifat pengetahuan ilmiah, seperti apa yang bisa kita ketahui, bagaimana kita mengetahuinya, dan apa yang membuat pengetahuan ilmiah berbeda dari pengetahuan lainnya. Kedua, ada metodologi ilmiah. Ini mencakup studi tentang metode-metode yang digunakan dalam pengembangan pengetahuan ilmiah. Pertanyaan dalam metodologi ilmiah meliputi bagaimana teori-teori dibangun, bagaimana hipotesis diuji, bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana data dievaluasi. Ketiga, ada ontologi ilmiah. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempertimbangkan sifat, realitas, dan apa yang ada di alam semesta. Dalam filsafat ilmu, ontologi membahas pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang bisa dikatakan sebagai objek penelitian ilmiah. Apakah realitas bersifat objektif atau subjektif, dan apakah ada sesuatu di luar sana yang independen dari pengamatan manusia. Lantas kita masuk pada prinsip-prinsip logika. Logika adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi argumen dan penalaran. Dalam filsafat ilmu, prinsip-prinsip logika digunakan untuk mengevaluasi kebenaran klaim-klaim ilmiah, mengidentifikasi kesalahan dalam pemikiran ilmiah, dan memastikan bahwa penalaran ilmiah yang dilakukan itu konsisten. Lantas, pertimbangan etika. Etika ilmiah membahas tentang pertanyaan tentang tanggung jawab etis para ilmuwan dalam melakukan penelitian, melaporkan hasil, dan menggunakan pengetahuan ilmiah. Ini termasuk pertimbangan tentang keadilan dalam penelitian, perlindungan terhadap subjek penelitian, dan penggunaan teknologi dan pengetahuan ilmiah dengan etika. Kemudian kita masuk pada hubungan antara ilmu pengetahuan dan keyakinan. Filsafat ilmu ini juga mempertimbangkan tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan keyakinan lainnya, seperti agama atau filsafat. Pertanyaan-pertanyaan tentang konflik atau kesinambungan antara pengetahuan ilmiah dan keyakinan lainnya sering dipelajari dalam konteks ini. Dasar-dasar filsafat ilmu ini membantu membentuk pemahaman kita tentang sifat, metode, dan nilai dari pengetahuan ilmiah. Melalui pemahaman ini kita dapat lebih baik memahami peran ilmu pengetahuan dalam masyarakat, serta batas-batas dan implikasi dari pengetahuan ilmiah yang kita pelajari selama di bangku perkuliahan. Kesimpulan, sebuah studi kasus dalam filsafat ilmu dapat membantu kita memahami bagaimana konsep-konsep dan pertanyaan-pertanyaan filosofis diterapkan dalam konteks nyata ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah sebuah contoh studi kasus dalam filsafat ilmu. Studi kasus: teori heliosentris Kopernikus versus geosentris Ptolemaik. Latar belakang: pada abad ke-16, Nikolaus Kopernikus mengusulkan teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat surya dan planet-planet mengelilinginya. Sementara teori geosentris yang didukung oleh Claudius Ptolemaios berpendapat bahwa bumi adalah pusat tata surya dan semua planet serta matahari mengelilinginya.
Konflik filsafat ini adalah teori heliosentris. Kopernikus menantang pandangan geosentris yang telah dominan dalam pemikiran barat selama berabad-abad pada masa lampau. Ini memunculkan pertanyaan ontologis tentang sifat alam semesta, misalnya apakah matahari atau bumi yang merupakan pusatnya, dan epistemologis tentang bagaimana pengetahuan ilmiah berkembang, misalnya bagaimana menguji dan membenarkan teori-teori baru tersebut. Lantas perubahan paradigma. Karya Kopernikus menjadi titik awal bagi revolusi ilmiah besar yang dikenal sebagai revolusi Kopernisian. Paradigma geosentris digantikan oleh paradigma heliosentris yang mengubah cara kita memahami alam semesta. Perubahan ini mencetuskan pertanyaan tentang bagaimana ilmu pengetahuan terus berkembang, bagaimana perubahan paradigma ilmiah terjadi, dan bagaimana paradigma baru itu diterima atau ditolak oleh masyarakat ilmiah. Lantas, implikasi filosofis dari kasus ini adalah membawa implikasi filosofis yang mendalam, termasuk sifat realitas, apakah bumi atau matahari yang merupakan pusat alam semesta. Sifat pengetahuan ilmiah, yaitu bagaimana kita bisa tahu apa yang benar tentang alam semesta, dan hubungan antara ilmu pengetahuan dan keyakinan. Bagaimana teori-teori ilmiah berhubungan dengan keyakinan, agama, atau filsafat tertentu. Pembelajaran dari studi kasus ini memberikan wawasan tentang bagaimana konflik antara teori-teori ilmiah dapat mencetuskan perubahan paradigma dan mempengaruhi pandangan kita tentang alam semesta. Ini juga menyoroti tentang pentingnya filsafat ilmu dalam memahami sejarah, perkembangan pengetahuan, dan implikasi pengetahuan ilmiah dalam penerapan nyata. Dengan menganalisis studi kasus seperti ini, kita dapat melihat lebih dalam memahami bagaimana filsafat ilmu terlibat dalam evaluasi, interpretasi, dan pengembangan pengetahuan ilmiah saat ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.